Baik, Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi bisnis internasional bab 8 mengenai manajemen strategik internasional. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kades Risinta Dewi, NIM 1195 sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Dan ini merupakan nama anggota kelompok 1. Adapun pokok bahasan yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama pengertian dan arti penting peranan manajemen strategik internasional, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategik internasional, sumber-sumber keunggulan bersaing, alternatif-alternatif pilihan keputusan strategi, komponen-komponen strategi internasional, pengembangan strategi internasional, dan tingkatan-tingkatan strategi internasional. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan arti penting peranan manajemen strategi internasional. Menurut Griffin and Pustay 2010, manajemen strategi internasional merupakan transaksi bisnis antara berbagai pihak yang berasal lebih dari satu negara. Sedangkan menurut Ball et al. 2012 menyatakan bahwa bisnis internasional merupakan aktivitas bisnis yang operasinya melewati batas-batas negara. Kemudian menurut Hill 2009 menyatakan bahwa bisnis internasional merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh banyak perusahaan yang mengikat diri pada perdagangan maupun investasi internasional. Nah, selanjutnya berbagai aktivitas yang dilakukan dalam bisnis internasional, yaitu yang pertama ada ekspor, yaitu aktivitas penjualan produk yang dihasilkan oleh suatu negara untuk dikonsumsi maupun dijual kembali di negara lain. Yang kedua ada import, yaitu aktivitas pembelian produk yang dihasilkan oleh negara lain untuk dikonsumsi maupun dijual kembali di negara sendiri. Yang ketiga ada investasi luar negeri atau foreign investment, yaitu penanaman modal oleh suatu negara di negara lainnya. Kemudian yang keempat ada lisensi luar negeri atau international licensing, yaitu perjanjian kontrak perusahaan dengan perusahaan lainnya di luar negeri. Yang kelima ada waralaba internasional atau international franchising. Kemudian yang keenam ada kontrak manajemen internasional atau international management kontrak. Kemudian yang ketujuh ada kontrak manufaktur internasional atau international manufacturing kontrak. Yang ke-8 ada Turkey Project, yaitu perjanjian kontrak di mana suatu perusahaan menyetujui untuk mengerjakan desain keseluruhan. Dan yang terakhir ada patungan atau joint ventures, yaitu perjanjian antara dua atau lebih perusahaan untuk bekerja sama dan membangun kepemilikan bersama. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Komatrisna Adelia dengan NIM belakang 1194. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sri Sinta. Jadi, menurut Griffin and Pustay tahun 2010 menyatakan bahwa bisnis internasional berbeda dengan bisnis domestik dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, bisnis internasional melibatkan banyak negara sehingga akan melibatkan banyak mata uang yang berbeda. Kemudian yang kedua, sistem hukum yang berbeda pada berbagai negara sehingga perlu dilakukan adaptasi praktek-praktek bisnis terhadap sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Kemudian yang ketiga, budaya setiap negara berbeda sehingga perlu dilakukan adaptasi terhadap budaya yang berlaku di negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi yang akan mempengaruhi hasil dari produk yang diproses. Perencanaan strategis internasional merupakan suatu proses dalam mengembangkan suatu strategi bisnis internasional tertentu guna melakukan penetrasi pasar atau masuk ke pasar internasional dan bersaing dalam pasar internasional. Berbagai pertanyaan yang menjadi dasar yang digunakan oleh suatu perusahaan internasional dalam menentukan apakah akan bersaing dalam pasar internasional, yaitu yang pertama, produk apa yang akan dijual oleh perusahaan internasional. Jadi perusahaan internasional harus memfokuskan pada keunggulan komparatif dan atau keunggulan kompetitif atas produknya di pasar internasional. Kemudian yang kedua, di mana dan bagaimana produk tersebut akan dibuat. Perusahaan internasional harus mempertimbangkan skala keekonomian atas produksinya agar memiliki harga jual yang kompetitif di pasar internasional. Kemudian yang ketiga, di mana dan bagaimana produk tersebut akan dijual. Perusahaan internasional harus mempertimbangkan strategi pasar yang meliputi strategi segmentasi pasar, kemudian strategi penetapan konsumen sasaran, maupun penentuan posisi sasarannya.
Yang keempat, di mana dan bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan sumber dayanya guna memproduksi produk tersebut. Perusahaan internasional cenderung akan memilih negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Dan terakhir, bagaimana produk tersebut dapat melebihi kinerja pesaingnya. Perusahaan internasional perlu untuk melakukan analisis kinerja produk pesaing yang telah lebih dulu berada di pasar yang menjadi pasar sasarannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Brenda Dita Prasanti dengan NIM 1817051170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategi internasional. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama faktor-faktor domestik dan yang kedua yaitu faktor-faktor internasional. Pada faktor-faktor domestik yang mempengaruhi manajemen strategi internasional, yaitu yang pertama pemerintah di mana perusahaan tersebut beroperasi atau government regulation. Yang kedua, mata uang negara tersebut atau currency. Yang ketiga, sistem akuntansi yang berlaku atau standard accounting system. Yang keempat, sistem hukum dan politik yang berlaku atau political will and legal. Dan yang kelima yaitu bahasa dan budaya atau nation, culture, and language yang cenderung ngomongin secara komparatif. Sedangkan pada faktor-faktor internasional yang mempengaruhi manajemen strategi internasional yaitu yang pertama, keterlibatan banyak pemerintah dari berbagai negara atau many governments. Yang kedua, melibatkan banyak mata uang atau many currencies. Yang ketiga, melibatkan banyak sistem akuntansi atau many accounting system. Yang keempat, melibatkan banyak sistem hukum dan politik atau many political and legal system. Dan yang kelima yaitu keberagaman budaya dan bahasa dari berbagai negara atau many cultures and language. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategi internasional secara umum dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan di sini yaitu bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Lalu yang kedua budaya. Budaya juga sangat mempengaruhi perusahaan untuk pengambilan keputusan strategi internasional, di mana perusahaan harus dapat mengetahui budaya-budaya yang ada di berbagai negara. Lalu yang ketiga itu politik. Kestabilan politik sangat berpengaruh terhadap keputusan strategi internasional. Jika politiknya kurang stabil, maka akan menyebabkan perang antar negara. Lalu ada ekonomi. Kestabilan ekonomi juga sangat mempengaruhi keputusan strategi internasional, di mana jika ekonomi stabil dalam suatu negara, maka daya beli masyarakat pun akan baik dan atau stabil. Lalu ada campur tangan pemerintah. Jika pemerintah terlalu ikut campur tangan dengan bisnis internasional, maka akan menyebabkan minimnya investasi luar negeri. Lalu ada buruh. Perusahaan akan cenderung mengalihkan investasi dan operasinya pada negara-negara dengan upah buruh yang lebih murah, jaminan keamanan dan lingkungan kinerja yang lebih baik. Lalu ada hubungan industrial atau perburuhan. Faktor hubungan industrial atau perburuhan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Perburuhan juga akan berpengaruh terhadap keputusan strategi perusahaan internasional, seperti pemberlakuan serikat pekerja atau labor union, ketentuan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada pembiayaan keuangan. Faktor pembiayaan keuangan juga mempengaruhi keputusan strategi perusahaan internasional, seperti kemudian dalam mempengaruhi pinjaman guna pendanaan operasional perusahaan internasional. Tingkat suku bunga pinjaman yang rendah, fasilitas sistem transaksi pembayaran yang memadai, dan lain sebagainya. Lalu saya juga akan menjelaskan mengenai sumber-sumber keunggulan bersaing. Sumber-sumber keunggulan bersaing yang dapat dimiliki suatu perusahaan untuk bersaing di pasar internasional, yaitu yang pertama efisiensi secara global atau global efficiencies. Perusahaan harus mampu menentukan lokasi kantor cabang maupun lokasi pabriknya di negara yang dituju secara efisien, sehingga meminimalkan biaya produksi dengan mendasarkan pada kedekatan pada pasar maupun sumber daya produksi, seperti bahan mentah, bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, dan lain sebagainya di negara yang dituju sebagai pasar internasionalnya.
Lalu ada fleksibilitas multinasional atau multinational flexibility, yaitu kemampuan perusahaan untuk memasuki pasar di berbagai negara dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan politik, ekonomi, hukum, dan lingkungan budaya beserta perubahan-perubahan terbarunya. Lalu yang terakhir yaitu pembelajaran secara mendunia atau worldwide learning, yaitu pembelajaran yang bersifat mendunia atau berlaku hampir di seluruh dunia, yang dapat diperoleh perusahaan yang bergerak dalam pasar bisnis internasional. Pembelajaran bahwa terdapat perbedaan hukum secara mendunia di mana semua produk perusahaan tidak dapat dijual secara bebas di berbagai negara. Sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan materi subbab keempat dan yang kelima, di mana yang keempat ada alternatif-alternatif pilihan keputusan strategis, dan yang kelima ada komponen-komponen strategi internasional. Mulai dari alternatif-alternatif pilihan keputusan strategis dibagi menjadi 4 strategis. Yang pertama ada strategis replikasi domestik atau home replication domestic, di mana strategi ini dibangun dengan memanfaatkan kompetensi inti atau keunggulan dari suatu negara atau negaranya sendiri sebagai senjata kompetitif di pasar luar negeri dan juga akan menduplikasikannya di pasar luar negeri tersebut. Yang kedua ada strategi multidomestik atau multidomestik strategi. Nah, pada strategi ini perusahaan-perusahaan akan beroperasi sebagai kumpulan-kumpulan anak perusahaan profesional yang mandiri, di mana untuk menyesuaikan produk-produknya melakukan kampanye pemasaran, mengimplementasikan berbagai teknik operasi. Yang kedua ada strategi multidomestik atau multidomestik strategi. Nah, di mana pada strategi ini perusahaan akan beroperasi sebagai kumpulan-kumpulan anak perusahaan profesional yang mandiri untuk menyesuaikan produk-produknya dalam melakukan kampanye pemasaran, mengimplementasikan berbagai teknik operasi untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan lokal pada pasar domestik tertentu. Yang ketiga ada strategi global atau global strategy. Nah, strategi global adalah strategi yang digunakan untuk membentuk standar produk yang akan memenuhi kebutuhan semua pelanggan di seluruh dunia atau secara mengglobalisasi. Dan yang terakhir ada strategi transnasional atau transnational strategy. Nah, strategi ini berupa penggabungan antara manfaat efisiensi skala global dan perusahaan global dengan keunggulan lokal sebagai respon dari perusahaan multidomestik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan terhadap kondisi negara setempat ada 1. Selera konsumen di berbagai negara yang bervariasi. Kedua ada perbedaan peraturan, ekonomi, dan infrastruktur. Dan yang terakhir ada pemerintah negara sebagai tuan rumah. Lalu ada juga munculnya tekanan untuk integrasi global adalah 1. Perusahaan menjual komoditas standar dengan sedikit kemampuan untuk membedakan produk-produknya melalui fitur atau kualitas. Yang kedua, jika hambatan perdagangan dan biaya transport yang rendah, perusahaan harus menghasilkan barang-barang mereka pada biaya serendah-rendahnya mungkin. Lalu, adapun pencegahan atau cara mengurangi dari munculnya tekanan untuk integrasi global adalah 1. Fitur produk di kalangan konsumen yang diinginkan bervariasi di setiap negara. Yang kedua, perusahaan mampu membedakan produk mereka melalui nama merek, dukungan jasa purna jual, dan juga perbedaan kualitas. Submateri kelima ada komponen-komponen strategi internasional. Komponen-komponen strategi internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama ada keunggulan yang membedakan. Nah, tanpa kompetensi yang unik, sebuah perusahaan asing akan mengalami kesulitan bersaing dengan perusahaan lokal yang dianggap sudah mengetahui pasar lokal lebih banyak. Lalu, kedua ada jangkauan kegiatan operasi. Jangkauan kegiatan operasi ini bisa berupa wilayah geografis, ceruk pasar atau produk dalam wilayah, dan juga ceruk pasar khusus. Dan ketiga ada pengalokasian sumber daya. Perusahaan melakukan alokasi sumber daya spesifik melalui lini produk, lini geografis, atau bahkan kedua lini tersebut untuk menentukan prioritas relatif perusahaan atas sumber daya yang terbatas. Lalu komponen yang terakhir ada sinergitas atau sinergi, di mana sinergitas ini digunakan untuk menciptakan situasi di mana seluruh akan menjadi lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya.
Baik, demikian presentasi yang saya paparkan. Saya lanjut pada penyaji berikutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Nila Hadadwi Anita Mayanti dengan NIM 1173. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari dia. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu pengembangan strategi internasional. Dalam manajemen strategi internasional terdapat dua tahapan, yaitu yang pertama, perumusan strategi. Perumusan strategi ini meliputi yang pertama, memutuskan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, menetapkan tujuan dan rencana strategis yang akan mengarah kepada pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, mengembangkan, menyempurnakan, dan persetujuan pada pasar yang dimasuki atau keluar, dan cara terbaik untuk bersaing di masing-masing. Yang kedua, yaitu implementasi strategi. Implementasi strategi ini meliputi yang pertama, benar-benar melakukannya. Yang kedua, mengembangkan taktik untuk mencapai strategi internasional yang telah dirumuskan. Dan yang ketiga, biasanya dicapai melalui perancangan organisasi, pekerjaan karyawan, sistem proses, dan pengendalian. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam merumuskan strategi. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengembangkan suatu pernyataan misi. Pernyataan misi yaitu meliputi yang pertama, penjelasan sebuah tujuan organisasi, nilai-nilai, dan arah. Yang kedua, mengkomunikasikan arah strategis perusahaan. Yang ketiga, menentukan target pelanggan dan juga pasar pemilik produk atau layanan. Yang kedua yaitu melakukan analisis SWOT. SWOT disebut dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam melakukan analisis SWOT, yaitu dengan melakukan pemindaian lingkungan. Pemindaian lingkungan adalah pengumpulan sebuah data tentang semua elemen perusahaan, baik itu secara eksternal maupun internal. Selanjutnya yaitu menetapkan tujuan-tujuan strategis. Tujuan strategis merupakan tujuan utama perusahaan yang ingin dicapai melalui tindakan tertentu. Tujuan strategis harus diukur layak dan juga terbatas waktunya. Selanjutnya yaitu mengembangkan tujuan-tujuan dan rencana-rencana strategis. Dalam hal ini harus fokus kepada rincian sebuah pelaksanaan. Tujuan strategis perusahaan terkait dengan isu-isu manajemen menengah, dan juga rincian pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan suatu kerangka pengendalian. Kerangka pengendalian adalah rangkaian proses manajerial dan organisasi yang terus bergerak ke arah tujuan strategis perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu tingkatan strategi internasional. Adapun tingkat-tingkatannya yaitu meliputi yang pertama, strategi korporasi. Strategi korporasi meliputi strategi bisnis tunggal. Strategi bisnis tunggal merupakan perusahaan yang bergantung pada suatu bisnis produk atau layanan. Yang kedua yaitu strategi diversifikasi yang terkait dengan bisnis inti perusahaan, di mana merupakan perusahaan yang beroperasi di beberapa yang dasarnya berkaitan dengan bisnis, industri, atau pasar pada waktu yang sama. Yang ketiga yaitu strategi diversifikasi yang tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan, di mana merupakan perusahaan yang beroperasi di beberapa industri dan pasar yang saling tidak terkait. Dan selanjutnya yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis meliputi yang pertama, strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi merupakan membangun dan mempertahankan citra baik itu nyata atau dirasakan. Yang kedua, strategi kepemimpinan biaya, di mana merupakan fokus tidaknya suatu pencapaian prosedur sebuah pengoperasian yang sangat efisien. Yang ketiga yaitu strategi fokus, di mana merupakan target di setiap jenis produk yang spesifik untuk kelompok pelanggan atau wilayah tertentu.
Selanjutnya yaitu strategis fungsional. Strategi ini meliputi strategi keuangan, pemasaran, operasi, manajemen sumber daya manusia, riset dan pengembangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.